iPhone XR, HP ini udah aku pakai sekitar 8 bulan dan akhirnya di bulan Maret 2024 ini aku memutuskan untuk menjual HP ini dengan beberapa alasan yang nanti di akhir bakal aku jelasin. Sebelum aku jelasin tentang alasan semuanya ya, aku bakal breakdown dulu pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang paling banyak ditanyain tentunya tentang iPhone XR ini. Dan semoga video ini juga bisa membantu teman-teman semuanya yang mungkin pengen atau mau ambil iPhone XR di tahun 2024 ini. Oh ya, yang mau beli iPhone XR ini juga silahkan cek link di kolom deskripsi. Untuk unitnya ini adalah X-Inter dan khusus buat kalian yang nonton video ini silahkan chat aja di marketplace yang aku kasih linknya. Nanti aku bakal kasih potongan Rp500.000. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah iPhone XR ini masih layak dibeli di tahun 2024 Bang? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ya balik lagi ke sudut pandang pembeli ya. Jika kalian punya uang lebih dan sanggup beli iPhone terbaru ya iPhone ini bukan buat kalian. Kalian mending beli iPhone yang terbaru sekalian kalau budgetnya cukup. Tapi jika kalian punya budget 3 juta dan planning membeli iPhone di rentang harga segitu, ya iPhone XR ini adalah salah satu opsi yang menurut aku adalah salah satu yang paling worth it. Alasannya kenapa ya simple aja. Kualitas kameranya ini jujur masih bagus. Bahkan setelah aku pakai iPhone 12 secara bersamaan dengan iPhone XR ini, kualitas kamera dan videonya nggak terlalu beda jauh. Single kamera 12 megapikselnya masih sanggup buat kegiatan apapun. Gambarnya masih jernih, viewing angle-nya juga masih luas. Cuma ya memang deal breaker-nya cuma di low light-nya aja karena HP ini nggak punya night mode. Serta HP ini juga tidak ada opsi kamera ultrawide-nya. Tapi sekali lagi di rentang harga 3 juta memang nggak ada iPhone yang mempunyai fitur-fitur tersebut. Jadi ya ini fair aja. Sebenarnya yang aku suka dari kamera iPhone XR ini dari segi color tone-nya guys. Warnanya cenderung realistis yang bikin enak dipandang mata. Aku kira karena memang kualitas layarnya yang biasa aja, kualitasnya IPS, jadi dari segi gambarnya kelihatan bagus. Tapi ternyata setelah aku pindah ke monitor yang dari segi sRGB-nya sampai 100%, memang kualitas foto dari iPhone XR ini masih sangat bagus. Videonya juga udah sanggup 4K dan stabilisasinya juga masih bagus. Tapi terlepas dari layarnya yang kualitasnya memang sangat biasa aja dengan resolusi HD dan IPS, aku bakal sedikit bocorin nih guys. Obrolan aku dengan salah satu service center yang kebetulan temen juga, bahwa dia bilang kalau iPhone XR ini adalah salah satu iPhone dengan permasalahan layar yang paling minim. Berbeda dengan iPhone XS, XS Max, iPhone 11 Pro dan lain-lain, iPhone XR ini paling jarang mendapatkan masalah di bagian layar. Tapi ya wajar aja kalau kita lihat dari segi spesifikasinya, iPhone XR ini menggunakan layar IPS. Dan layar IPS biasanya lebih tangguh dibandingkan dengan layar OLED atau Super Retina display yang ada di iPhone XS dan sejenisnya. Karakter OLED biasanya banyak terkena masalah di shadow-nya, dot pixel, dan lain sebagainya. iPhone XR ini pun selama pemakaian kurang lebih 8 bulan nggak pernah ada masalah khususnya di bagian layarnya. Nah uniknya iPhone XR ini seperti mempunyai fanbase tersendiri. Walaupun menurut aku sih kadang ya berlebihan ya guys. Entah saking ngefansnya dengan iPhone XR ini atau bagaimana. Kadang tuh aku masih banyak mendapatkan komentar bahwa iPhone XR ini katanya kalau dibandingkan dengan iPhone terbaru itu masih lebih bagus khususnya di bagian kameranya. Memang kamera iPhone XR ini dari segi kualitasnya ini masih bagus. Tapi bukan berarti dibandingkan dengan iPhone terbaru seperti iPhone 13 atau iPhone 14 sekalipun. Ya iPhone ini bagus di harganya, tapi bukan yang terbaik kalau dibandingkan dengan yang terbaru. Karena ya realistis aja, HP ini dirilis di tahun 2018 dan umurnya pun udah bisa dibilang tua. Dengan umur yang lebih dari 5 tahun, aku akui kualitasnya masih going strong. Kualitas kameranya bagus, desain build quality-nya juga masih oke. Jadi kalau dibandingkan dengan iPhone terbaru ya nggak fair. Cuma ya masih ada aja para fans yang masih bilang lebih bagus iPhone XR dibandingkan dengan iPhone terbaru sekalipun. Dan yang bikin aku heran adalah ternyata iPhone ini masih mendapatkan update iOS 17 loh guys. Padahal kalau dilihat secara sistem update, harusnya iPhone XR ini terakhir mendapatkan update di tahun 2023 akhir. Tapi sampai bulan ini, di bulan Maret tahun 2024 ini masih mendapatkan update terbaru di iOS 17. Tapi ya tenang guys, walaupun misal
misalnya iPhone XR kalian atau iPhone kalian nggak dapat update terbaru iOS-nya, HP kalian masih nyala, masih aman dipakai dan masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kekurangannya ya cuma fitur-fitur terbaru yang ada di iOS itu nggak kalian dapetin kalau kalian nggak update software terbarunya atau iOS terbarunya. Selebihnya ya kurang lebih masih sama aja. Untuk performanya iPhone ini juga masih enak dipakai. Kalian mau pakai buat kegiatan apapun dari sosial media sampai gaming bahkan editing, ini surprisingly masih sangat nyaman dipakai di tahun 2024. Kekurangan iPhone ini dari segi overall performanya cuma ya gampang panas aja. Baterainya juga udah lumayan boros, SOT rata-ratanya hanya 4 sampai 5 jaman aja. Dan untuk hal-hal yang lainnya yang patut aku apresiasi dari iPhone XR ini yaitu dari segi speakernya. Speakernya udah stereo, Face ID-nya juga ini masih super cepat dipakai di ruangan yang gelap sekalipun, durabilitasnya masih bagus dan performanya masih sangat stabil kalau kalian pakai di tahun 2024 sekalipun. Lah tapi kenapa kok dijual bang? Alasan aku jual HP ini sebenarnya secara praktis. HP ini udah kurang untuk mendukung pekerjaan aku sebagai live streamer dan juga konten kreator. Karena storage-nya ini hanya 64 GB. Serta jika dipaksa untuk kegiatan live streaming lebih dari 5 jam, HP-nya ini udah mulai ngos-ngosan dan cepet panas. Serta HP-nya yang cenderung bulky menurut aku kurang nyaman dipakai untuk kegiatan videografi intens. Karena aku biasanya pakai HP ini pakai satu tangan untuk record video. Dan iPhone XR ini kerasanya bulky, kurang nyaman dan kurang praktikal aja kalau menurut pendapat aku pribadi. Kurang lebihnya ya itulah beberapa impresi dari iPhone XR ini selama pemakaian 8 bulan. Jika kalian punya pertanyaan atau kalian punya opini silahkan langsung drop aja di kolom komentar guys.